Om Swastiastu. Nah, niki Bapak Wayan Madya gitu. Jadi bisa diceritakan tuh suatu hari batu medug-dug di pangkung itu. Bisa sih bisa, Ah, tapi awalnya hmm, tidak ada batu di sana. Sorenya, paginya saya bersama tukang ke sana, tahu-tahu banyak batu. Akhirnya batu itu kami buat fondasi untuk senderan nomor 2. jadi ajaib tuh Pak. Kayaknya ajaib sih, soalnya kemarinnya tidak ada, tahu-tahu besoknya ada. Wah luar biasa pengalaman Bapak. Berarti artinya sekali seumur hidup dong. Iya, kayaknya seperti itu. Sekali seumur hidup mengalami itu. Meh, sing terkejut Pak nepuk batu liu gitu. Terkejut sih, terkejut udah biasa kan. Hmm. Cuman rasa penasaran ada dan rasa heran juga ada. Tapi Pak kan mulo biasa sing ten heran no. Ya, ya beliau ini Bapak Wayan Madya, tokoh yang memekarkan desa Tegal Mengkeb. Kalau dulu ini desa saya sama satu dengan desa Tangun Titi, dan beliau ini sebagai tokoh kunci entah tahun berapa tuh Pak. 81. Oh, 81. Kemudian beliau bersama kawan-kawan seperjuangan memekarkan sehingga akhirnya desa ini berdiri sendiri menjadi Desa Tegal Mengkep. Makasih Pak. Berapa tahun menjabat Pak? Berapa tahun dia? 8 tahun lah tambah 5 tahun. Padahal tamatannya dulu asisten apoteker ya. Akhirnya kok jadi kepala desa gitu. Itu ya. Subon Jalan hidup. Oh, subon nasibe lu ngedanto. Ya. Nggih. Sukses. Perkenalkan, Titiang Dio Putua di Sisilo, Titiang karyawan Riki Ring Bila Taman Sujo. Sedikit bercerita tentang peseraman kayu manis pas waktu proyek villa tersebut. Kebetulan juga peseraman ini barengan berdirinya, proyeknya juga berawal dari tahun 2012 kalau nggak salah. Ada keajaiban atau keunikan yang saya lihat dari peseraman kayu manis tersebut, bahwa mau tidak mau kita percaya atau tidak, itu kalau saya sendiri percaya full dengan keajaiban alam yang ada sekitar di sini. Waktu itu saya pernah lihat ada batu di sungai di pas proyek di depan peseraman tersebut. Oh, kemarinnya tidak ada batu. Bahkan besok paginya waktu saya kerja, oh ternyata kok ada batu banyak di sungai itu. Pas batunya tersebut pas sekali untuk bikin fondasi, itu udah ada merata lah besar batu tersebut. Besoknya tuh saya jalan-jalan di sekitar proyek lagi, di sekitar sungai itu, karena lingkungan proyek saya juga. Akhirnya saya bertemu dengan Gus Polos. Terus saya tanya kepada dia, Gus, dari mana ada batu? Kemarin saya lihat batu banyak ini di sungai, padahal satu hari sebelumnya tidak ada batu. Kalau malam tidak mungkin ada orang bawa batu, karena saya kurang lebih sampai jam 12 di sini nunggu tukangnya juga lembur waktu itu. Sudah besok saya lihat ada batu, saya bertanya-tanya tuh dari mana datangnya gitu. Nah akhirnya Gus Polos menceritakan bahwa keberadaan batu tersebut datang dari alam, makhluk yang dikirim oleh makhluk-makhluk sakral, makhluk-makhluk gaib yang ada di alam di sini sekitar peseraman dan kilat di sini gitu. Dia berceritakan bahwa malam itu dia pernah bersemedi pas di atas sungai itu. Dia punya bangunan kecil, seperti bangunan pos kamling lah kalau bilang mas sekarang tuh, yang cuma ditutupi dengan kain gorden. Dia bersemedi waktu itu, dilempari dengan batu-batu kecil, batu kerikil oleh makhluk-makhluk sakral yang di sini.
Terus akhirnya beliau bicara, jangan saya dilempari dengan batu kecil, kalau memang berniat baik kasih saya batu besar untuk bikin fondasi, gitu dia. Pada akhirnya ditinggal pulang, besok paginya beneran dah dikirim batu kecil tuh untuk fondasi itu, kurang lebih 1 sampai 2 truk dam itu ada batu di sungai itu. Itu keberadaan batunya. Itu menurut Gus Polos yang menceritakan. Om Swastiastu. Nah, demikianlah keajaiban yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Wayan Madyo dan Dewa Aji Putu Susilo. Jadi keajaiban itu nyata adanya gitu. Pribadi Gus Polos yang waktu kejadian itu malam itu bersama saya. Jadi ketika itu sekitar jam 1 malam saya lagi galau sekali gitu. Kenapa? Karena tukang sudah membongkar pondasi, tetapi saya sepeser pun nggak pegang uang gitu. Dan kemudian ini bapak kok tiba-tiba cari tukang, udah bongkar. Akhirnya ya dari sore itu saya duduk melamun gitu. Ya sekitar jam 1 malam itu hadirlah beliau Gus Polos gitu. Kemudian ketika kami duduk, saya diajak termenung semedi kata beliau. Nah ketika kita semedi itu tiba-tiba itu pohon bambu di sekeliling itu lempar-lempar batu kecil gitu. Kemudian dengan tersenyum Gus Polos meminjam tongkat komando saya gitu. Dan kemudian mengangkatnya, dan kemudian beliau berkata, "Hei makhluk-makhluk yang ada di sini gitu. Jika engkau semua menghargai, menghormati keberadaan peseraman yang dibangun oleh Mahaprabu ini dan mengakui bahwa Mahaprabu secara niskala adalah raja untuk lingkungan peseraman ini, jangan bawa batu kecil gitu, lempar batu-batu yang besar gitu. Sekalian biar apa? Biar bisa dipakai membangun pondasi." Nah, saya dengar seperti itu. Kemudian ya itu setelah itu jam 2-an itu ya kita pulang ke atas. Di rumah di pinggir jalan, tidur. Dan paginya saya dibangunkan oleh bapak. Sekitar jam 8 itu tukang sudah pada ada di bawah, saya diajak ke bawah gitu. Dan bapak bertanya, "Itu batu siapa yang bawa? Kok ada batu sebanyak itu?" gitu. Nah, saya juga bilang bahwa itu keajaiban gitu. Akhirnya karena kemarinnya sama sekali nggak ada batu dan tiba-tiba ada batu bertumpuk begitu banyak, ya saya kasih tahu tukang-tukang untuk mengangkat, untuk masang pondasi. Ya pondasinya sekitar kedalaman 1 meter kali lebarnya sekitar 50 cm, kemudian panjangnya itu 12,5 meter gitu. Jadi ya lumayan akhirnya. Dan siang itu saya juga menerima keajaiban, yaitu ada orang tiba-tiba datang dan memberikan uang. Akhirnya kita bisa beli pasir, beli semen, beli besi. Ya begitulah ceritanya. Jadi keajaiban itu ya sekali seumur hidup saya alami bersama pribadi Gus Polos yang menurut saya mampu berkomunikasi dengan alam. Inggih, itu penjelasannya. Om Santi 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 Om.